membagi manusia itu setidaknya ada dua. Ada orang yang takut, ada orang yang tidak takut. Kita sedih dalam peristiwa gerhana kemarin, terjadi kapitalisme gerhana. Bagaimana besar-besaran orang itu mereguk untung dari masalah gerhana. Anak-anak tidak diajarkan akidah ketika melihat gerhana, tetapi diajarkan bagaimana melihat gerhana, lalu kemudian diajarkan untuk memakai kacamata supaya mampu melihat gerhana. Masya Allah. Lalu di mana Allah ketika peristiwa gerhana itu terjadi? Padahal Nabi, orang yang paling ketakutan. Nabi itu dalam setiap perubahan alam selalu ketakutan. Makanya dikisahkan di dalam satu riwayat dari Aisyah, di dalam kitab Tazkiyatun Nufus oleh Syekh Ahmad Farid, dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat perubahan langit kalau kemudian berubah menjadi hitam, itu keluar masuk kamar, karena saking takutnya beliau kepada Allah kalau akan tertimpa dengan musibah. Makanya Rasulullah ketika sholat gerhana, Masya Allah, perhatikan, sholat gerhana berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya. Rukukmu dijadikan 2 kali dalam 1 rakaat. Kemudian engkau diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Engkau diperintahkan untuk kemudian memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena itu menggambarkan bagaimana rasa takutnya Rasulullah dan orang yang mengikuti Rasulullah ketika gerhana itu terjadi. Jadi Masya Allah, mari kita kembalikan semua peristiwa alam itu dengan akidah. Jangan mengkapitaliskan semua musibah dan semua kejadian hanya untuk mereguk keuntungan duniawi. Karena itu tidak akan pernah menjadi faedah bagi orang yang beriman. Ya. Jadi kita kembali, disitulah kita paham. Orang-orang yang mereka itu apabila bukan orang yang beriman ketika dia dibawa di atas kerandanya, di mana keranda itu sunahnya tidak ditutup, Bapak. Di sunahnya itu tidak ditutup. Kenapa Ustadz keranda itu sunahnya tidak ditutup? Supaya ketika dibawa, orang-orang yang melayat itu mengambil pelajaran dari jenazah yang terlihat langsung oleh matanya. Makanya ketika kita mengikuti jenazah, di belakang sunahnya yang paling afdal. Dan sunah pula ketika kita ngikutin jenazah, itu tidak banyak bicara. Tidak boleh istighfar, tidak boleh takbir, diam. Kenapa harus diam Ustaz? Untuk mengambil ibrah dari kejadian jenazah sahabatnya dan temannya yang telah meninggal dunia. Jangan malah ngobrol. Ketemu dengan teman lama ketika temannya meninggal dunia. Alhamdulillah ya, teman kita meninggal akhirnya ketemu. Bukan itu. Ngobrol malah kemudian, Masya Allah. Sampai-sampai ketika masuk ke liang kubur, masuk ke pekuburan, kita juga masih ngobrol. Masya Allah. Padahal kalau istighfar kamu aja tidak boleh ketika ngikutin jenazah, kalau kamu takbir aja tidak boleh, padahal itu adalah perkara-perkara dzikir yang Allah cintai. Kita sepakat Pak, istighfar dan dzikir itu dicintai oleh Ar-Rahman. Tapi ketika ngikutin jenazah, kenapa tidak diperintahkan untuk berzikir? Supaya kamu mengambil pelajaran dari jenazah ketika sudah diangkat di atas dan dipikul oleh para laki-laki dibawa ke liang lahat. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita betul-betul mendapati cukuplah kematian itu menjadi peringatan dan nasihat. Kafa bil mauti wa idho. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagi kita.